Mustafa bin Hafiz. Oke, semuanya, ayo kita berjoget. Satu, dua, tiga, kanan kiri, ya, oh ya, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mustafa bin Hafiz. Channels that provide entertainment and useful knowledge. So, pantengin terus channel Mustafa bin Hafiz, channel yang selalu menyajikan hiburan dan ilmu yang bermanfaat. Dan juga bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ditonton kurang lebih 3 menit. Setelah itu langsung like and subscribe ya. Agar apa? Agar tidak terkena spam. Dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembelajarannya. Oke, simak ya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Semoga para pendengar pada pagi hari ini selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam taat, serta Allah kabul semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjut pelajaran minggu lalu, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan sekarang kita masuk ke kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Mengenal Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam adalah keturunan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi bangsa Arab. 3 nabi lainnya adalah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syu'aib alaihissalam seorang nabi yang dijuluki juru pidato karena cakap dan fasih dalam berdakwah. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus Allah menjadi rasul untuk kaum Madian. Ingat ya, kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum yang ingkar kepada Allah. Mereka susah berbuat kejahatan, mengambil harta dengan cara haram, menipu, dan kejahatan lainnya. Kebiasaan yang paling buruk dan paling jahat mereka adalah mengurangi timbangan atau takaran dalam berdagang. Nabi Syu'aib mengajak kaum Madian untuk menyembah Allah dan berlaku jujur dengan tidak mengurangi timbangan dan takaran. Nabi Syu'aib alaihissalam juga memperingatkan kaum Madian agar tidak mengganggu dan menghalangi para pengikut yang ingin beriman untuk beribadah kepada Allah. Kaum Madian selalu memaksa dengan kekerasan agar pengikut Nabi Syu'aib meninggalkan ajaran Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam juga memperingatkan mereka tentang siksa dan azab Allah jika mereka terus menentang ajakannya. Namun, dengan sikap sombong kaum Madian membantah dan menolak semua ajakan dan dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam. Bahkan mereka akan mengusir Nabi Syu'aib alaihissalam dan para pengikutnya dari negeri Madian. Meskipun mendapat perlawanan dari kaumnya, Nabi Syu'aib alaihissalam tetap bersabar. Nabi Syu'aib terus mengajak dan berdakwah mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Karena kaum Madian terus menentang dan membantah dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam, akhirnya Allah menurunkan azab
kepada kaum Madian. Kaum Madian mati bergelimpangan di rumah masing-masing. Mereka dilanda gempa bumi yang amat dahsyat. Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat dari azab Allah. Setelah negeri Madian mendapat azab dari Allah, Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya hijrah ke Aikah, ke negeri Aikah. Ingat ya, Nabi Syuaib dan para pengikutnya hijrah ke negeri Aikah. Akan tetapi di negeri Aikah juga sama dengan di Madian. Semua penduduk Aikah tidak menyembah Allah dan tidak mau menerima dakwanya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka juga suka menipu orang lain dengan mengurangi timbangan dan takaran. Nabi Syuaib alaihissalam terus mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Syuaib alaihissalam memperingatkan mereka akan siksa Allah yang turun jika mereka tetap membantahnya. Dengan sombong mereka menantang Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka meminta agar Nabi Syuaib alaihissalam secepatnya menunjukkan azab Allah. Jika semua yang didakwakan Nabi Syuaib alaihissalam benar. Allah menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar keluar dari negeri itu bersama orang-orang yang beriman karena azab akan turun menimpa penduduk negeri Aikah. Selanjutnya Allah mengirim kepada mereka cuaca yang begitu panas. Akibatnya tanaman menjadi kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Orang-orang pun keluar mencari kesejukan, lalu mereka melihat awan hitam. Mereka mengira bahwa akan turun hujan sebagai rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Akan tetapi ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka. Bumi berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut nyawa mereka. Jasad-jasad mereka bergelimpangan. Sehingga kejadian itu Nabi Syuaib alaihissalam meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Baik, itulah cerita singkat dari sejarah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang Nabi Syuaib itu diutus untuk pertama kalinya kepada kaum Madian. Nah, setelah itu kaum Madian tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib, dan ditimpahkanlah kaum Madian itu dengan azab. Azabnya apa kaum Madian? Dia yaitu gempa bumi yang amat dahsyat. Lalu Nabi Syuaib berhijrah ke negeri Aikah. Di negeri Aikah pun sama. Dia tidak mau menyembah Allah dan malah kebiasaannya yang buruk yaitu mengurangi timbangan dan berbuat curang kepada orang lain, dan itu menurut mereka lumrah gitu. Dan ketika dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam ditentang di negeri Aikah ini, akhirnya ditimpahkan musibah kembali gitu, karena tidak bisa yang namanya diberi nasihat dan dia negeri Aikah itu akhirnya ditimpahkan
suatu azab, yaitu cuaca yang begitu panas serta api yang bergejolak, sehingga membakar mereka. Seperti itu. Semoga dari kisah ini kalian bisa memberikan salah satu semangat dalam kalian beribadah dan peringatan buat kita bahwa Allah membenci orang-orang yang mengurangi timbangan. Semoga kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, serta Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang masuk kategori ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar semua, cukup sampai di sini pelajaran kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian Nabi Syuaib alaihissalam serta semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.